Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alfa Gracia Nikase dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Kristen Indonesia. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang basa purin dan piramidin, nukleosida, nukleotida, dan juga asam nukleat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian asam nukleat. Jadi, asam nukleat ini merupakan bimolekul yang berfungsi menyimpan, mentransmisikan, dan juga mengekspresikan informasi genetik pada makhluk hidup. Jadi, terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu ada DNA dan juga RNA. Kalau DNA itu, dia fungsinya itu menyimpan informasi genetik dan juga terdapat di inti sel, mitokondria, dan juga kloroplas. Nah, kalau RNA itu dia berperan dalam sintesis protein dan juga terdapat di nukleus dan juga sitoplasma. Next di sini ada komponen penyusun nukleotida. Jadi nukleotida itu merupakan unit penyusun utama asam nukleat, yaitu DNA dan juga RNA. Jadi setiap nukleotida itu tersusun atas tiga komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Jadi perbedaan utamanya antara DNA dan RNA ini terletak pada jenis gula pentosanya, di mana DNA itu mengandung deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung ribosa. Selain itu, basa nitrogen ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu purin yang terdiri atas adenin dan juga guanin, serta piramidin yang terdiri atas sitosin, timin, dan juga urasil. Jadi pada DNA terdapat timin, sedangkan pada RNA timin digantikan oleh urasil. Jadi ketiga komponen ini berikatan membentuk nukleotida yang kemudian itu menyusun rantai DNA maupun RNA. Sekarang kita masuk ke dalam basa purin. Jadi purin ini merupakan salah satu golongan basa nitrogen yang memiliki struktur lebih kompleks karena tersusun atas dua cincin heteroksi yang saling menyatu, yaitu cincin imidosol dan juga cincin pirimidin. Jadi basa yang termasuk kelompok purin adalah adenin dan juga guanin karena memiliki dua cincin. Jadi ukuran purin lebih besar dibandingkan basa piramidin yang hanya memiliki satu cincin. Jadi, baik adenin maupun guanin dapat ditemukan pada DNA dan juga RNA, serta berperan penting dalam menyimpan dan juga menyampaikan informasi genetik. Nah, kalau basa piramidin, berarti piramidin ini merupakan golongan basa nitrogen yang memiliki satu cincin heteroksi, sehingga strukturnya itu lebih sederhana dan ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan purin. Nah, basa yang termasuk dalam kelompok piramidin adalah sitosin, timin, dan juga urasil. Jadi, sitosin ini terdapat pada DNA dan RNA, sedangkan timin hanya ditemukan pada DNA dan urasil hanya ditemukan pada RNA. Dalam struktur asam nukleat, basa piramidin akan berpasangan dengan basa purin. Misalnya, ada adenin itu berpasangan dengan timin pada DNA atau urasil pada RNA. Sedangkan guanin itu berpasangan dengan sitosin. Berikutnya kita masuk ke dalam nukleosida. Jadi nukleosida ini merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan antara basa nitrogen dan juga gula pentosa. Jadi baik ribosa maupun deoksiribosa itu berbeda dengan nukleosida. Jadi itu tidak memiliki gugus fosfat. Jadi nama nukleosida ditentukan oleh jenis basa, nitrogen, dan juga gula yang menyusunnya. Contohnya adenin itu yang berikatan dengan ribosa membentuk adenosin. Sedangkan jika berikatan dengan deoksiribosa itu membentuk deoksiadonesin. Jadi nukleosida ini merupakan komponen penting karena menjadi prekursor pembentukan nukleotida setelah ditambahkan gugus fosfat.
Nah, sekarang masuk ke dalam pembentukan nukleosida. Jadi, nukleosida itu terbentuk melalui pembentukan ikatan N-glikosid antara atom karbon nomor satu pada gula pentosa atau C1 dengan atom nitrogen pada basa nitrogen. Jadi ikatan ini berfungsi menghubungkan basa nitrogen dengan gula sehingga terbentuknya itu molekul nukleosida. Jadi proses ini merupakan tahap awal dalam pembentukan nukleotida karena setelah nukleotida terbentuk, gugus fosfat dapat ditambahkan untuk menghasilkan nukleotida. Sekarang kita masuk ke dalam nukleotida. Jadi nukleotida ini merupakan senyawa yang terbentuk dari nukleosida yang ditambahkan gugus fosfat. Dengan demikian, nukleotida ini tersusun atas tiga komponen utama, yaitu ada basa nitrogen, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Nah, nukleotida ini merupakan unit dasar atau penyusun utama dari DNA dan juga RNA yang berperan penting dalam menyimpan dan menyampaikan informasi genetik. Nah, jadi nukleotida ini memiliki berbagai jenis berdasarkan basa nitrogen dan juga penyusunnya. Jadi, contoh nukleotida dengan satu gugus fosfat atau monosfosfat antara lain itu ada AMP, terus ada GMP dan juga CMP atau ada juga UMP serta TMP. Jadi kelima nukleotida ini merupakan komponen penting yang menyusun DNA dan juga RNA serta berperan dalam berbagai proses biologis di dalam sel. Nah, nukleotida ini memiliki berbagai fungsi penting dalam sel. Yang pertama itu nukleotida berperan sebagai penyusun utama DNA dan juga RNA yang menyimpan informasi genetik. Yang kedua itu berperan beberapa nukleotida seperti ATP berfungsi sebagai penyusun energi sel. Selain itu, nukleotida juga menjadi komponen koenzim yang membantu reaksi metabolisme serta berperan dalam pengaturan metabolisme sel. Jadi nukleotida juga dapat bertindak sebagai molekul sinyal intersel yang mengatur berbagai proses biologis di dalam sel. Jadi contohnya adalah ada ATP, GTP, CAMP, dan juga CGMP yang memiliki peran spesifik dalam aktivitas sel. Nah, mononukleotida ini juga dapat berperan sebagai bagian dari koenzim yang membantu kerja enzim dalam berbagai reaksi metabolisme. Jadi, koenzim ini berfungsi penting dalam proses biokimia seperti membantu transfer elektron, memindahkan gugus kimia tertentu, serta mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam sel. Jadi contoh mononukleotida yang berperan dalam sistem koenzim antara lain itu ada AMP dan juga GMP. Nah, sekarang kita masuk ke dalam AMP dalam koenzim. Jadi AMP ini juga berperan penting sebagai bagian dari beberapa koenzim seperti ada koenzim A atau CoA, FAD dan juga NAD+. Jadi dalam struktur koenzim terdapat AMP. Jadi itu berfungsi membantu peningkatan koenzim dengan enzim sehingga reaksi dapat berlangsung lebih efektif. Selain itu, AMP ini juga berperan dalam proses metabolisme energi di dalam sel, terutama dalam mendukung reaksi transfer energi dan juga elektron. Nah, berikutnya itu ada dinukleotida. Jadi dinukleotida ini merupakan senyawa yang tersusun dari dua nukleotida yang saling terhubung melalui ikatan fosfodiester. Jadi contoh dinukleotida yang penting dalam sistem biologisnya adalah NAD+ dan juga ada NAD+ dan FAD. Jadi senyawa-senyawa ini berperan sangat penting dalam reaksi oksidasi dan juga reduksi, yaitu sebagai pembawa elektron dalam proses metabolisme energi di dalam sel. Berikutnya ini ada asam nukleat. Jadi
Berikutnya ini ada asam nukleat. Jadi asam nukleat ini merupakan polimer yang tersusun dari banyak nukleotida yang saling berhubungan melalui ikatan fosfodiester. Jadi asam nukleat terbagi menjadi dua, yaitu DNA dan juga RNA. Kalau DNA itu memiliki struktur utama ganda dan fungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sedangkan RNA itu umumnya untuk berperan berbentuk untai tunggal dan berperan penting dalam proses sintesis protein. Nah, nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur DNA. Jadi, DNA ini memiliki struktur khas berupa helix ganda yang tersusun dari dua untai polinukleotida. Jadi, kedua untai ini bersifat antiparel. Artinya, arahnya berlawanan satu sama lain. Di dalam struktur tersebut, basa nitrogen berpasangan secara komplementer, yaitu adenin dengan timin dan juga guanin dengan sitosin. Jadi struktur ini membantu DNA menjadi sangat stabil secara kimia sehingga mampu menyimpan informasi genetik dalam jangka yang panjang. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis RNA. Jadi RNA ini terdapat dari beberapa jenis yang memiliki fungsi berbeda dengan sintesis protein. Yang pertama itu ada mRNA atau RNA ini berfungsi membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua itu tRNA atau RNA berperan dalam mengangkut asam amino sesuai kode yang dibawa RNA. Ketika RNA atau ribosomal RNA itu merupakan komponen utama penyusun ribosom yang menjadi tempat berlangsungnya itu sintesis protein. Hidrolisis enzimatis asam nukleat adalah proses pembentukan ikatan fosfodiester pada DNA atau RNA dengan membantu enzim dan juga air. Jadi, proses ini dilakukan oleh enzim nukleas yang terbagi menjadi endonukleas yang memotong bagian dalam rantai dan exonukleas yang memotong dari ujung rantai. Jadi hasil dari proses ini berupa oligonukleotida, mononukleotida hingga nukleosida tergantung sejauh mana pemutusan rantai terjadi. Endonuklease itu memotong bagian tengah rantai DNA atau RNA dan juga dapat menghasilkan fragmen pendek, sedangkan exonuklease itu memotong dari ujung rantai dan melepaskan nukleotida satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hidrosilin asam nukleat. Jadi hidrosilin asam nukleat terjadi ketika DNA atau RNA itu berada dalam kondisi asam kuat. Jadi pada kondisi ini, ikatan N-glikosidik antara basa nitrogen dan juga gula pentosa mudah terputus, terutama pada basa purin yang mengalami depurinasi atau terlepas dari strukturnya. Akibat struktur DNA menjadi tidak stabil. Contohnya itu ada asam kuat yang dapat menyebabkan proses ini adalah HCl dan juga H2SO4. Jika kerusakan ini terjadi, dapat berakibat pada kerusakan DNA sehingga memicu terjadinya mutasi. Sekarang kita masuk ke dalam hidrolisis asam nukleat oleh basa. Jadi hidrolisis asam nukleat oleh basa ini menunjukkan bahwa RNA itu lebih mudah terhidrolisis dibandingkan dengan DNA. Jadi hal ini disebabkan karena RNA ini memiliki gugus hidroksil atau min OH pada karbon 2 yang membuatnya itu lebih relatif terhadap kondisi basa. Sebaliknya, DNA ini lebih stabil karena tidak memiliki gugus min OH pada posisi tersebut. Contoh basa yang dapat menyebabkan hidrolisis ini adalah NaOH dan juga ada KH.
Sekarang kita masuk ke dalam perbedaan hidrolisis DNA dan juga RNA. Jadi DNA dan RNA ini sama-sama mudah rusak dalam kondisi asam, tetapi dalam kondisi basah, RNA jauh lebih mudah terhidrolisis dibandingkan dengan DNA. Hal ini membuat DNA ini lebih stabil secara keseluruhan dibandingkan dengan RNA. Nah, untuk kesimpulannya, jadi basa nitrogen ini terdiri atas purin dan pirimidin. Jadi basa nitrogen yang berikatan dengan gula pentosa membentuk nukleosida. Sedangkan penambahan gugus fosfat menghasilkan nukleotida. Jadi mononukleotida dan juga dinukleotida berperan sebagai komponen koenzim, sementara DNA dan juga RNA ini berfungsi menyimpan serta mengekspresikan informasi genetiknya. Jadi asam nukleat juga dapat mengalami hidrolisis secara enzimatis maupun kimia oleh asam dan juga basa. Oke. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.